Pada waktu fokus dari kerja kita adalah saya, pada waktu kita berusaha untuk berpikir tentang pekerjaan saya harus selesai, karir saya harus hebat, Hmm. saya harus apa, saya harus berprestasi, saya harus berusaha, saya harus maju, saya. Nah, itu akan ekstraktif, Hmm. itu akan menyedot, itu akan menghabiskan resources kita, gitu. Sama seperti lalu lintas tadi, ya. Pada Hmm. waktu kita berpikir, wah, saya harus cepat, saya harus segera, saya harus, ya, semua orang kok kaya musuhin saya, capek sendiri kita, gitu. Ya. Tapi hanya dengan mengubah pola mindset kita, pola pikir kita, bahwa kita bekerja itu ya ada tujuan untuk orang lain, sama-sama saling membantu, sama-sama tidak. Ya ambisi, semua orang berambisi, semua orang ingin sampai kepada tujuan. Masalahnya adalah cara untuk mencapai kesananya ya didahuluin orang gitu. Kondisinya Hmm. tidak berubah banyak. Sama-sama macet juga. Tapi kita merasa lebih beda. Kita merasa lebih tenang, kita merasa lebih nyantai, kita merasa lebih riang gembira tadi gitu. Boleh ceritain dong Mas, Betul. berakar agency apa sih? Berakar Agency itu sebenarnya adalah advertising agency ya. Jadi kami berdiri tahun 2008, ya, waktu itu menjadi agensi periklanan, tukang bikin iklan, ya, didirikan oleh 4 orang lah kira-kira. Ya. Saya waktu itu belum bergabung, tapi setahun kemudian saya bergabung dengan 4 teman ini, dan ya di awal-awal kenapa nama berakar itu yang dipilih menjadi nama dari agensi ini adalah niat kami itu adalah bahwa apapun yang kami lakukan itu untuk bikin iklan itu harus berakar pada sesuatu yang Indonesia, kira-kira begitu. Karena di tahun-tahun itu tuh di apa namanya per per ini ya persaingannya itu adalah antara agensi lokal versus agensi multinasional gitu, di mana kami ini adalah anak-anak lokal yang susah berbahasa asing ya, sehingga mau nggak mau mau nggak mau kita harus pakai bahasa Indonesia. Nah, gitu. Sebenarnya itu ujungnya biar ngomong Indonesia aja sih, nggak kebanyakan ngomong Inggris gitu. Nah, ya, nah, tapi sambil berjalannya waktu ya berakar sendiri kan, kita berpikir gini, ini agensi kita sendiri, kita dirikan, kita jalanin sendiri, dan Hmm. ya berakar kali ya. Kenapa? Karena akar itu memberi makan. Nah, gitu. Di pohon itu kan akar yang ngasih makan. Nah, jadi harusnya kita harus bisa makan dari sini, sehingga semua orang mau mencurahkan waktunya, memberikan semua pemikirannya untuk kita maju bareng-bareng, kira-kira begitu. Eh, Wah. makin ya, tapi makin lama makin kesini makin berubah lagi. Kayaknya makan nggak seru ya, cuma makan doang tuh nggak seru gitu. Lama-lama kita mikir-mikir lagi, oh enggak, akar itu sebenarnya nggak cuma makan loh, akar itu harusnya ngasih hidup gitu. Nah, akar itu yang bikin hidup. Oh berarti kita nggak boleh cuma cari makan, kita harus mencari hidup. Nah itu terjadi kira-kira 5-6 tahun yang lalu gitu ya. Enggak, lebih 7-8 tahun yang lalu lah gitu. Yang sedikit banyak, mungkin cukup banyak ya, mengubah arah dari bagaimana kami menjalankan bisnis ini gitu. Jadi itu, oh kalau hidup tuh harus yang gembira gitu. Hidup itu kita maunya senang. Semua orang kalau ditanya hidup mau senang atau mau susah, nggak akan ada orang yang jawab mau hidup susah gitu. Itu kalau ada yang jawab aku mau hidup susah, itu kayaknya dia punya sesuatu yang nggak bener gitu kayaknya ya. Semua orang pengen senang. Nah jadi itu menjadi apa ya, menjadi patokan yang paling mendasar dalam kami Hmm. menjalankan bisnisnya gitu. Jadi kita ingin, kami ini ingin ya kemudian memilih jenis pekerjaan gitu. Dan kalau kalau hitung-hitungannya bisnisnya kayaknya udah cukup nih, bisa nih kita hidup, kita bikin-bikin yang lain loh. Nah, mulailah kami ini membuat-buat segala sesuatu, apakah itu namanya social movement, apakah itu namanya iseng-iseng pengen bikin inspirasi untuk seni, untuk budaya gitu ya. Nah, yang mana akhirnya justru melahirkan juga beberapa ide-ide untuk usaha atau bisnis-bisnis yang lain. Jadi sekarang Hmm. dari yang awalnya pengen ngomong sesuatu yang sangat Indonesia, wah mendasar, kemudian Hmm. jadi tempat kita makan, lama-lama ujungnya kita seneng-seneng aja deh. Kalau seneng, misalnya
ada yang masalah, ya yang penting kita udah seneng kan gitu ya. Kalau bisnisnya nggak jalan-jalan amat, ya yang penting kita udah seneng. Nah itu yang membuat cukup panjang umurnya ternyata gitu. Gitu. Ternyata happy itu bikin panjang umur ya. Nah, aku Sepertinya gitu, tertarik. iya sepertinya begitu. Aku tertarik dengan tadi ada kata-kata Mas Bowo memilih. Hmm. Yang aku tahu nih ya Mas, correct me if I'm wrong ya. Perjalanan karirnya Mas Bowo kan nggak cuma dari berakar aja ya. Sebelum Ya, berakar juga ya. perjalanan karirnya udah panjang kali lebar kali dalam. Udah mengepakkan sayap kemana-mana lah gitu ya. Lalu apa Wow. sih Mas yang membuat Mas memilih gitu untuk ada di berakar dengan segala mimpinya itu tadi ya, untuk menghidupi. Ah, wah, ini pertanyaannya agak susah tuh karena gini, kebetulan saya ini bukan bukan orang yang punya cita-cita dari dulu gitu. Jadi kalau dari kecil saya sekolah itu guru-guru atau orang tua kita selalu berapa namanya bertanya kamu cita-cita mau jadi apa? Saya itu jawaban cita-citanya normatif ya, apapun yang waktu itu lagi banyak ya. Di zaman saya kecil tuh yang paling banyak tuh dokter dan insinyur. Jadi ya tergantung waktu aja siapa yang nanya saya jawab dokter, siapa yang nanya saya jawab insinyur. Dan nggak pernah betul-betul punya kalau anak sekarang bilang punya passion, punya apa namanya, punya ya keinginan ingin ngapain itu sama sekali enggak. Jadi saya adalah orang yang ya jalan aja gitu ya. Nah, jadi dalam bekerja, dalam berkarir pun itu ya jalan aja. Apa yang disajikan ya saya ambil. Waktu baru lulus kuliah ada tawaran pekerjaan di penelitian pemasaran. Oh ya adanya ini ya udah diambil. Kebetulan dia nawarin dia saya ambil. Saya jalan dari situ. Dari situ ketemu orang, ketemu teman, ketemu relasi, ketemu klien. Terus ya makin lama makin berkembang ada tawaran yang baru, ketemu pekerjaan kolaborasi dengan orang lain. Kok kayaknya seru? Dia ngajak ya saya ambil gitu. Jadi Hmm. memilih itu eh, dalam artian adalah ya menerima, menyambut, menangkap apa yang ada, yang Hmm. hadir, apa yang hadir gitu. Jadi bukan Hmm. berarti dari sejak lama atau sejak dari awal sudah menentukan mau kemana gitu ya. Hidup di tanganmu. Kayaknya kok saya bukan tipe orang yang seperti itu. Gitu. Jadi memilih itu Hmm. adalah ini ada yang datang nih di depan, diambil nggak ya? Diambil nggak ya gitu. Kok kayaknya seru Hmm. ya, ambil aja deh gitu. Toh kalau kalau ternyata enggak ya ya diulang aja gitu. Ya mudah-mudahan ada sesuatu yang lain. Kalau enggak, ya enggak tahu lah nantilah. Nah, saya termasuk orang yang lebih seperti itu gitu. Ya jalan aja, Hmm. gelundung aja gitu. Sambil menikmati dan memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan di sana. Gitu. Yang penting riang gembira ya Mas. Nah, yang penting yang gembira, yang penting seru, yang penting yang gembira, yang penting enak, asik gitu loh. Ya itu. Ya beruntung bahwa lebih banyak enaknya, lebih banyak serunya, lebih banyak yang gembiranya daripada susah-susahnya ya. Ya nggak bisa dibilang bahwa selamanya sepenuhnya riang gembira, tapi ya kalau ditambah kurang ya masih masih banyakkan riang gembiranya gitu. Ya. Heeh. Kalau timbang-timbang di berat sebelah gitu ya Mas. Ya. Iya, iya. Heeh. Ya kalau udah nggak riang gembira, udah nggak seru ya berhentilah kita kita cari yang lain ya gitu ya. This is interesting. Karena tadi kan Mas Bo seperti punya apa ya arahan lah dalam dirinya indikator apapun kan. Ya, maybe it's time to move on gitu ya untuk mencari hal yang lain. Waktu sebelumnya kan kita udah sempat ngobrol-ngobrol tuh Mas mengenai Hmm. uh, salah satu filosofinya berakar mengenai ekstraktif dan restoratif. Boleh diceritain nggak Oke. buat teman-teman yang Ya. Ini sebelum sebelum cerita, ini memang istilah yang mungkin ngarang ya, mungkin saya ngarang dan tapi kira-kira gambarannya begini ya, kira-kira gambarannya begini. Kebayang macet ya, apa lalu lintas macet di Jakarta itu kan luar biasa ya. Jadi setiap kali kita mau keluar rumah untuk menghadapi lalu lintas, kita itu selalu berpikir bagaimana atau berharap untuk nggak macet. Yang mana harapan itu jarang sekali terpenuhi, itu jarang sekali. Kalau kalau ternyata jalanan lancar itu berarti ada sesuatu yang nggak beres dengan Jakarta gitu ya. Seperti ya pandemi beberapa waktu yang lalu gitu ya. Itu nggak beres. Jadi kalau udah macet, oh ya ini normal ya. Dan
pada waktu itu kita kita berpikir kepada tujuan kita mau ke satu tempat. Ya, dan kita berusaha untuk memikirkan bagaimana entah itu ngatur waktunya, entah itu cara nyetirnya, entah itu lewat selap-selip jalan tikus dan semuanya gitu ya, supaya kita bisa beat the traffic ya, melewati lalu lintas yang super macet itu. Yang mana kalau dihitung-hitung, ini nggak pernah berhasil. Ya, kita tetap akan kesal dengan orang lain dan ini yang menarik dia. Kita akan selalu berpikir semua orang itu nyetirnya ngaco. Semua orang di lalu lintas itu nggak ada yang benar. Ya, iya, Iya, iya benar juga. selalu semuanya kayak gitu. Semua orang itu seolah-olah berkonspirasi untuk membuat saya terlambat. Gitu. Semua orang berusaha untuk seperti itu. Ya, kalau ternyata satu hari lancar, oh kita senang dan kita mensyukuri banget. Bahkan, nah ini di antara saya sendiri sampai kayak gini nih. Kalau lalu lintas lagi lancar, jangan senang dulu. Jangan-jangan di depan macet, nah gitu. Iya, ya, jadi seperti itu ya. Sebenarnya begitunya. Nah, jadi itu lalu lintas yang kita hadapi setiap hari. Nah, di sisi yang lain adalah gini. Eh, kita bisa, nah salah satu penyebab dari sebuah kemacetan utama, kebanyakan kalau kita analisa, adalah pada semua orang tuh rebutan jalan. Jadi di perempatan, semua orang saling rebutan jalan. Entah dia dengan cara nyelonong, nyelip, entah dia dengan cara menawarkan lembaran 2000-an kepada yang ngatur lalu lintas sehingga didahulukan ya. Entah ya, entah dia tidak mau mengalah gitu, entah dia nggak mau ngalah, tapi itu yang terjadi di jalan. Itu semua orang berusaha seperti itu, sehingga itu tidak membuat kondisi lebih baik ya, malah kadang-kadang membuat kondisi lebih macet. Nah, coba bayangkan sekarang dengan kondisi jumlah kendaraan dan kepadatan lalu lintas yang sama, tapi kita itu selalu berusaha mendahulukan orang lain, membuat lancar orang. Jadi kalau lagi perempatan, ya kita duluin orang aja, kita berhenti aja dulu. Ya. Dan bayangkan semua orang seperti itu. Apakah lalu lintasnya jadi lebih lancar? Nah, serunya adalah lalu lintas tidak menjadi lebih lancar loh. Tapi, enggak, karena jumlah kendaraannya akan sama. Tapi, kitanya lebih tenang. Kitanya lebih tenang. Kitanya tidak merasa dikejar-kejar, kitanya tidak merasa semua orang berkonspirasi untuk menahan perjalanan kita, ya. Kita nggak stres, kita lebih riang gembira. Nah, jadi buat saya, ya gambaran dua tadi itu adalah cara yang paling gampang buat saya untuk menjelaskan bagaimana kita bekerja ekstraktif dan restoratif. Gitu. Pada waktu fokus dari kerja kita adalah saya, pada waktu kita berusaha untuk berpikir tentang pekerjaan saya harus selesai, karir saya harus hebat, saya harus apa, saya harus berprestasi, saya harus berusaha, saya harus maju, saya. Nah, itu akan ekstraktif, itu akan menyedot, itu akan menghabiskan resources kita. Gitu. Sama seperti lalu lintas tadi. Ya. Pada waktu kita berpikir, wah, saya harus cepat, saya harus segera, saya harus, ya, semua orang kok kayak musuhin saya, capek sendiri kita. Gitu. Tapi hanya dengan mengubah pola mindset kita, pola pikir kita, bahwa kita bekerja itu ya ada tujuan untuk orang lain, sama-sama saling membantu, sama-sama tidak. Ya ambisi, semua orang berambisi, semua orang ingin sampai kepada tujuan. Masalahnya adalah cara untuk mencapai kesananya, ya didahuluin orang, gitu. Kondisinya tidak berubah banyak, sama-sama macet juga, tapi kita merasa lebih beda, kita merasa lebih tenang, kita merasa lebih nyantai, kita merasa lebih riang gembira tadi gitu. Jadi itu buat saya ekstraktif dan restoratif itu lebih kepada cara pikir kita, bagaimana kita melihat, bagaimana kita melakukan sesuatu gitu ya. Kayak kalau dihubungkan dengan mindful act, ya bagaimana kita mindful gitu terhadap apa yang kita lakukan. Kira-kira kayak gitu ya. Apa yang ada di depan mata. Dan yang kedua itu fokusnya tadi. Selama kita menjadikan saya sebagai fokus, ya, saya sebagai sentral dari semua kegiatan, maka dia akan ekstrak. Semakin kita berusaha untuk mendapat sesuatu, semakin kita sebenarnya kesedot untuk mengeluarkan banyak hal, dan semakin kita kehabisan, gitu. Tapi semakin kita berusaha untuk memberi, semakin kita berusaha untuk memperhatikan yang lain, semakin kita berusaha untuk giving pleasure, in return we'll get pleasure. Nah, gitu. Itu apa namanya? Ya, ya sama kayak cinta. Cinta is about giving pleasure, right? Ya, we get pleasure from giving pleasure. Ya, jadi kira-kira begitulah. Itu lebih restoratif kan? Kita kan senang setelah itu. Gitu.
I see. Jadi sebenarnya beda paling mendasarnya dari pekerjaan yang ekstraktif dan restoratif fokusnya itu ya Mas ya. Kalau Fokusnya yang itu betul. ekstraktif ya I am the center of the universe gitu ya Mas ya. Yap, yap. Sehingga dalam kerja energinya malah justru malah kesedot banget gitu ya. Hmm, 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 hmm. Sebaliknya kita restoratif, meaning fokusnya adalah untuk memberikan kepada orang lain. Misalnya kita memberikan energi kepada orang lain, kita memberikan penguatan pada orang lain. In the end sebetulnya kita yang akan dapat energi dan penguatan sebetulnya. Ya, saya pikir begitu ya. Kalau tujuan hidup kita tuh bikin senang orang, kita akan senang kalau orang lain senang kan, gitu. Tapi kalau tujuan hidup kita adalah fokusnya saya yang harus senang, pada waktu ada orang lain senang mungkin kita iri. Tapi ya gitu. Itu ya kira-kira begitulah ya. Apa? Saya tahu ini nggak gampang ya. Dan ini bukan sesuatu yang sekali kita bisa begitu dan kita akan terus merasa riang gembira terus nggak. Ya ada kalanya juga kita akan kembali kesedot, kita akan kembali habis. Tapi kita punya kesadaran untuk menjaga, mengontrol cara pandang kita, cara pikir kita untuk kembali lagi ke arah yang dalam istilah saya restoratif tadi. Gitu. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan selanjutnya, Mas. Buat kita gimana ya? Maksudnya sebagai kita ini banyak banget, pasti teman-teman juga banyak banget yang kerja kerja di orang mungkin atau masih kerja buat orang lain, jadi mungkin nggak terlalu punya kontrol untuk menentukan gitu ya pekerjaan mana nih yang ekstraktif dan restoratif. Plus kalau di Jakarta Raya ini kan ada yang namanya hustle culture gitu ya, Mas. Dikit-dikit buru-buru, dikit-dikit buru-buru, Hmm. sifat karakter Hmm. gitu. Menurut Mas Bowo dengan segala pengalaman yang sudah punya nih, apa sih yang bisa kita lakukan nih sebagai manusia yang terjerembab dalam hustle culture, which is itu kan sebetulnya berarti ekstraktif ya, Hmm. karena nyedot energi karena gimana sih caranya untuk merubah pola pikir kita, cara pandang kita dari yang ekstraktif jadi yang restoratif gitu. Nah, ini pertanyaannya agak susah ya. Gimana caranya? Pertanyaannya dari satu dulu ya Pertanyaannya Mas. agak susah. Karena agak susah gitu. Karena agak saya ingin coba sesuatu yang lebih realistis soalnya gitu ya. Memang Hmm. dalam banyak hal kita nggak punya pilihan. Ya, dalam banyak hal kita emang Hmm. tidak punya pilihan. Nah, bagaimana kemudian bahwa apapun yang kita pilih itu kemudian kita bisa apa namanya memaksimalkan dan kemudian menikmati itu gitu. Nah, saya punya tiga hal sih sebenarnya gini. Apakah memang gitu, kalau kita tidak punya pilihan gitu, saya punya tiga hal yang bisa kita pakai untuk yang selama ini saya pakai untuk menilai apakah yang saya lakukan itu apa namanya worth doing apa enggak kira-kira begitu ya. Jadi ya tiga hal itu adalah inspire, initiate, empower. Ya, buat saya itu. Jadi inspire artinya apa? Artinya gini, apa yang saya kerjakan, ya, apakah itu project, apakah itu pekerjaan, apakah itu profesi, itu saya mencoba untuk menjawab, ini kira-kira menginspirasi apa ya, gitu. Menginspirasi siapa dan memberikan inspirasi untuk apa, memberikan membuat seseorang untuk berpikir lebih baik apa enggak, gitu. Kalau itu saya nggak bisa jawab, saya masuk ke nomor dua, initiate. Apa yang saya lakukan? Ini memulai hal-hal yang seperti apa? Membuat terjadinya apa? Memberikan atau membuat orang lain akan bisa ngapain gitu. Ya. Dan harusnya menuju ke arah yang baik gitu. Kalau jawabannya ada baiknya, yaitu yang saya pegang. Gitu. Kalau yang kedua ini juga nggak bisa di apa namanya di jawab juga. Masuk ke yang ketiga, empower. Hmm. Memperkuat apa? Melanggengkan apa? Menambah menambah kemampuan orang lain yang seperti apa gitu ya. Nah, salah satu contoh yang saya pernah lakukan adalah gini. Saya berusaha untuk mencari tiga jawaban tadi dari pekerjaan misalnya membuat iklan. Ya. Iklan yang saya buat ini inspire orang apa enggak? Pertama gitu. Kalau iya, hal apa yang diinspirasikan? Dan harusnya itu bisa saya jawab. Harus ada hal bagus yang disebut. Oh ini iklan membuat orang terinspirasi supaya sekolah lebih baik misalnya. Ya. Oh ternyata enggak tuh, enggak bikin inspirasi apa-apa. Oke, kalau gitu dia initiate apa ya?
Oh, iklan ini membuat orang pengen nyumbang misalnya. Jadi pengen Hmm. memulai sesuatu, jadi pengen membangun usaha. Oh ya bagus. Nah itu Hmm. kalau hal itu menyenangkan saya teruskan. Gitu. Gak bisa dijawab ya empower lagi. Ini iklan empowering apa ya? Ini iklan cuman empowering dominasi brand-brand terhadap gaya hidup yang foya-foya. Waduh, mendingan gak deh. Nah, gitu. Ya, mendingan. Kalau saya nggak bisa ubah jawabannya menjadi satu yang bagus, ya saya pergi. Saya tinggalkan. Ya. Hmm. Jadi harusnya dengan buat saya selama ini, saya berusaha untuk mencari jawaban-jawaban tadi. Ya. Kadang berhasil, kadang enggak. Kadang jawabannya bagus, kadang enggak. Gitu. Ya, yang lebih penting di sini buat saya adalah proses mikirinnya sih. Ya. Jadi saya nggak nerima Kenapa tuh? gitu aja. Karena kita nggak kemudian nggak menerima begitu saja. Kita mengolah, kita memikirkannya. Untuk kemudian kita berniat beneran. Kalau kita udah ketemu jawaban-jawabannya, kita menjadi berniat. Kita menjadi apa namanya sadar untuk melakukan sesuatu dan juga itu akhirnya memberi arah kita mau ngapain. Gitu. Nah, kalau nggak bisa jawab itu semua, ternyata ini tidak ada inspire apa-apa, tidak initiate sesuatu, tidak empowering apa-apa, atau bahkan empowering sesuatu yang nggak bagus, ya mungkin saatnya saya harus berhenti gitu. Mungkin saatnya kita harus Hmm. tinggalin. Gitu. Mungkin saatnya ya istilahnya we call it quit gitu ya. Berhenti aja deh. Nggak seru. Nah gitu. Mungkin saatnya di mana ini sudah tidak lagi menyenangkan. Nah sehingga ya Hmm. kita pikirkan apa alternatifnya gitu. Ya. Berarti Mudah-mudahan sih membantu ya. Mudah-mudahan membantu. Gitu. membantu sih tadi itu ya. Jadi kita tanyakan sama diri sendiri apa Hmm. pekerjaan ini menginspire something atau someone gitu ya. Ya. Nah, apakah pekerjaan ini initiate something to happen dengan ke arah Mm-mm. positif, empower orang atau empower Mm-mm. sort of behavior yang lebih positif gitu ya Mas ya. 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 Uh, pertanyaan selanjutnya gini Mas, apa yang perlu kita lakukan ketika misalnya terlanjur nih Mas ada di dalam pekerjaan yang aku nggak bisa quit misalnya gitu. Kan ada aja ya teman-teman yang merasa seperti punya pilihan selain untuk menjalankan pekerjaan ini mungkin karena financially tidak memungkinkan gitu ya. Nah, ada saran nggak Mas untuk teman-teman yang seperti ini gimana caranya membuat pekerjaannya ini ya kan rasanya jadi ekstraktif ya. Kalau Hmm. misalnya Ya. Ya. banget gitu ya. Ya. Jadi dalam situasi seperti ini apa sih tips yang Ya. bisa kita agar Ya. pekerjaannya lebih eksploratif gitu. Ya. Itu ya itu adalah situasi yang sangat tidak enak ya. Pada waktu kita terjebak dalam hal seperti itu ya. Tapi kalau buat saya gini, saya mikir seandainya saya ada dalam situasi seperti itu, saya cuti 2 minggu paling nggak. Nah, cuti itu ngapain? Liburan, ketemu temen, ngobrol, ya, cari opportunity lain kali gitu. Ya. Kalau Hmm. cuti aja nggak boleh, nah gitu ya. Kalau sampai nggak bisa cuti, karena apa? Nggak boleh sama perusahaan yang nggak boleh sama bosnya. Ya, ya resign aja udah masa cuti nggak boleh gitu bahwa kita sampai pada titik di mana kita sedang jenuh sedang merasa seperti itu dan kita bicara kepada siapapun apakah itu atasan kita apakah itu teman kerja kita dan kita mengajukan cuti yang itu adalah hak karyawan gitu tapi nggak boleh sama sekali ya nggak boleh itu artinya emang nggak boleh bukan berarti oh jangan sekarang ya minggu depan atau bulan depan nah itu kan berarti masih boleh gitu nah Boleh. jadi jadi kalau bisa cuti dan ya lihat lagi aja semuanya ya kita tenangkan diri kita liburan kita kita apa namanya liburan bukan berarti harus pergi kemana-mana buat saya yang lebih penting adalah ngobrol sih ngobrol sama teman ngobrol sama saudara ngobrol sama orang-orang yang seru buat kita ya Mhm. nanya bagaimana menurut pendapat mereka apakah ada kesempatan ada peluang opportunity ada apa ya siapa tahu ada ajakan-ajakan nah itu akan menjadikan masukan jadikan pertimbangan-pertimbangan buat kita untuk kemudian pada waktu kita kembali bekerja Mhm. mudah-mudahan kita sudah punya pilihan itu mudah-mudahan ya kita Mhm. sudah punya pegangan yang lain jadi kita tidak lagi merasa terjebak kalau toh kita meneruskan di situ itu karena kita sudah punya langkah-langkah ke depan kita sudah punya rencana-rencana gitu dan bukan ya terpaksa lagi bukan terjebak lagi ya
Nah, Hmm. kalau emang betul-betul sudah nggak tahan, ya berhenti. Ya mau bagaimana gitu. Ya walaupun apa namanya, secara finansial agak sulit, tapi kalau kitanya habis, kitanya apa namanya, kering ya, ya kita nggak hidup itu. Seperti tadi saya bilang Secara tentang akar mental itu kering tadi, ya Mas ya. kita kering, kita Secara kering soul gitu yang kan. kering ya. Iya, kita kering tuh kita nggak hidup, nggak ada artinya yang lain-lainnya itu kemudian. Saya Cuma pikir bisa gitu makan ya. tapi nggak bisa Iya, kayak cuma tadi bisa berakar makan nggak bisa hidup gitu. ya. Iya, Ya iya, ini sebenarnya yang kita lakukan mungkin take a pause ya Mas ya. Ambil jeda untuk cuti iya, iya, tadi dan cuti. expand, Iya, network, expand cara pandang kita ngobrol sama iya. orang untuk mencari cara pikir yang lain atau yang lain gitu. Mm. Iya sih. Saya pikir itu juga buat saya setelah sekian tahun bekerja ya. Salah satu ciri-ciri tempat kerja enak atau enggak itu urusan cuti sih. Kalau cutinya susah, kalau cutinya Aha. kayaknya ini nggak enak deh. Ini tanda-tanda nih. Kalau cutinya susah ini tanda-tanda nggak asik nih. Gitu. Kalau cutinya Tanda-tanda gampang, iya. Kalau cutinya gampang nih enak nih, ya udah. Apalagi ini nggak hitung-hitungan nih cutinya. Habis cuti boleh cuti lagi. Gitu. Wah itu tanda tempat enak tuh, tanda tempat seru tuh. Kayaknya kok gitu ya. I see. Wah, ini kalau misalnya dapat tempat kerja yang begitu tuh kayaknya rezeki anak soleh gitu ya Mas ya. Bener makanya sekian anak soleh. Nah, iya. Ya tapi boleh juga itu dipakai sebagai patokan tuh. Ya. Cutinya gampang nggak? Hmm. Cutinya susah banget itu. Aduh. Kali ya Mas ya. Cutinya Iya. boleh berapa lama? Gampang Ah, nggak ambil cuti? nah iya gampang nggak ambil cutinya gitu. Wah susah nggak boleh cuti sebelum 3 tahun. Buset, nah kan gitu. Mari kita pikir lagi Nah ini gitu ya. Apakah berpikir-pikir lagi. perlu kerja di sini gitu ya? Iya, iya. Karena kita perlu sih, kita butuh untuk break, kita butuh untuk ngambil jarak dari apa yang kita kerjakan untuk kemudian bisa yang tadi memikirkan, menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi untuk kita tetap yang gembira di pekerjaan itu. Memberi jarak, Mm-mm. memberi jarak harus jarak physically gitu misalnya atau jarak ini itu seperti apa sih? Lebih mentally, jarak mentally gitu. Jadi apa namanya, apalagi zaman sekarang ya fisik itu kadang-kadang sudah tidak lagi berhubungan dengan bagaimana kita bekerja ya. Kita bisa berada di mana saja gitu. Ya dikejar-kejar juga sama kerjaan gitu aja. Tapi, Mau di tapi dunia juga dikejar iya, ya mas. ya tapi mentally ini yang lebih penting nih. Dan mentally ini adalah tergantung bagaimana kembali tadi, bagaimana kita bisa memberi makna, bagaimana kemudian kita bisa mensikapi, bagaimana kita melihat apa eh, pengaruh-pengaruh, konsekuensi-konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Saya pikir gitu. Oke jadi emang lebih banyak refleksinya ya mungkin memberi jarak artinya kita melakukan refleksi Ya, apa yang kita lakukan konsekuensinya gitu. Ada pesan-pesan untuk kita nggak nih mas mungkin yang merasa sekarang pekerjaannya ekstraktif tuh mas tadi kan coba cuti lalu lakukan refleksi gitu ya mas apa yang apakah inspire, initiate atau empower gitu ya selain ya, ini ya, mas. ya. Kalau saya pikir gini, saya sharing aja pengalaman saya yang membuat saya selama bekerja, berkarir, berbisnis itu menyenangkan. Itu adalah teman-temannya sih. Ya, jadi rekan-rekan kerja saya gitu. Jadi ya, dan saya punya pengalaman gini. Saya pernah bekerja dulu saya bekerja dan berbisnis itu cari orang partneran yang cita-citanya sama. Jadi, oh ini Hmm, kita sama-sama punya mimpi yang sama gitu. Untuk apa? Ya untuk perusahaan yang maju seperti apa, untuk bisnis seperti apa, untuk memberikan impact kepada industri yang seperti apa gitu. Jadi cita-citanya itu sama gitu. Sehingga itu hmm, bekerja samalah kami gitu. Tapi rupanya di tengah-tengah perjalanannya ternyata sering konflik. Ya, ada banyak langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang sama itu yang kemudian kok gak cocok ya. Langkah hmm. yang saya usulkan nggak cocok buat dia, langkah yang ingin ya partner saya usulkan, saya yang kurang setuju gitu. Dan akhirnya pecah pecah kongsi, akhirnya bubar. Ya. Nah, sekarang saya lebih langgeng karena ternyata teman-teman yang saya kerja itu tujuannya mungkin berbeda, visi cita-citanya mungkin berbeda.
tapi ternyata mereka punya nilai-nilai yang sama dengan saya. Jadi nilai-nilai yang sama. Dan nilai-nilai yang sama ini rupanya yang membuat kita lebih cocok untuk bekerja. Bukan cita-citanya. Cita-citanya bisa beda. Tapi karena nilai-nilainya sama, ternyata nilai yang sama itu membuat kita bisa saling ngerti. Langkah yang diambil, kenapa dia begitu, saya bisa ngerti. Karena nilai saya sama. Dia juga bisa ngerti kenapa saya punya cita-cita kayak gitu, kenapa terus langkahnya bagaimana. Dia ngerti. Karena kita mau megang nilai-nilai yang sama. Jadi itu saya pikir yang membuat kita juga bisa dengan riang gembira bekerja adalah kita harus mencari orang-orang yang ya ya orang-orang yang dari dalam tanda kutip kaum yang sama gitu ya, gayanya sama ya, iya, gayanya sama, cara pikirnya, nilai-nilainya mirip, main-mainnya juga mungkin nggak jauh beda gitu ya. Tapi yang lebih mendasar sebenarnya tata nilainya sih ya. Mungkin kalau gaya hidup, gaya mainnya mungkin bisa aja beda. Tapi tata nilainya secara budaya, secara mungkin pola pikir ya, itu ya value-value itu ya. Apakah itu persaudaraan ke ya, apakah itu persamaan ya. Kita ingin kebebasan gitu. Kita ingin kayak saya sekarang salah satu yang menyatukan kami adalah kami ini punya nilai-nilai kepingin segala sesuatu itu mandiri. Jadi senang bantuin orang mandiri gitu. Senang bantuin orang supaya dia bisa independen. Makanya kalau ada orang bikin bisnis, terus ketemu sama kami, bantuin gue dong gini-gini, yuk gitu. Nggak ditanya lu bisa bisa bayar apa enggak, lu udah gampang. Dan semua orang nggak ada yang mempertanyakan keputusan itu, karena semua orang, lu kenapa dia kita bantuin dia? Ya kan dia baru buka usaha. Oh iya ya, langsung semua begitu. Gitu. Jadi sesederhana itu. Jadi itu mungkin yang ya jodoh itu ada di situ saya pikir ya. Jodoh dalam karir itu di situ tuh. Nah. Jadi ini menarik sih Mas, bahwa malah justru yang lebih penting daripada cita-cita yang sama adalah tata nilai yang sama. Nilai yang sama, ya, ya, ya. Mungkin agak berbeda dari semua ilmu-ilmu teori buku apa, tapi dari pengalaman saya itu yang ya apa karena saya Indonesia mungkin ya kan, dan orang Indonesia ini kan senangnya itu bergaul ya, senangnya itu berteman gitu, bersahabat gitu, ya, sosial sekali. Jadi ya mungkin itu akhirnya gitu. Ramangan yang penting ngumpul toh Mas. Iya betul. Iya. Kenapa ya? Kenapa begitu ya? Kenapa mangan orang mangan sepenting ngumpul? Karena kalau udah ngumpul pasti makan. Karena kalau udah ngumpul pasti makan. Nah, iya kan? Jadi mangan orang mangan ngumpul aja. Kalau udah ngumpul pasti makan. Iya. Ada mendoan gitu ya Mas. Iya pasti makan. Jadi gimana kita sadar untuk mulai mengubah perspektif kita ya Mas? Gimana caranya kita bisa mulai sadar terhadap si tadi? Gimana kita mulai sadar? Ya dimulai aja, nggak apa namanya, tidak ada, buat saya tuh nggak ada sesuatu yang harus terjadi, sesuatu yang harus ada untuk kemudian kita sadar gitu. Karena ya pada waktu kita bertanya seperti itu, biasanya adalah oh kita belum sadar, ya berarti saatnya sekarang gitu. Kalau kita ya kalau kita tidak pernah ada pertanyaan seperti itu, ya mungkin kita memang tidak pernah ada masalah apa-apa. Jadi bersyukur saja semuanya baik-baik aja gitu ya. Tapi pada waktu kita mulai bertanya kapan ya saya mesti mulai sadar, ya berarti kita sekarang mesti butuh sadar tuh. Pada waktu kita iya, jadi ada trigger sesuatu yang besar gitu kan nggak perlu ya? nggak perlu, nggak. Buat saya bukan itu. Sesuatu yang membuat kita harus berpikir tentang menyadari sesuatu adalah pada waktu kita mulai mempertanyakan apakah kita ini menyadari apa nggak sadar. Pada waktu kita mulai muncul pertanyaan-pertanyaan dalam kepala kita, di saat itulah kita harus mulai menyadari sesuatu. Mulai mengeksplorasi lagi, mulai apa namanya? Apakah itu namanya menarik diri sedikit untuk membangun perspektif, untuk kemudian yang nggak cocok mulai diselarasin dulu apa nah gitulah. Saya pikir itu nggak perlu ada satu hal besar yang terjadi sehingga when everything is fine then it's fine ya. Yeah. When everything is fine then it's fine. Iya. Yeah. Jangan nunggu ya Mas berarti ya. Kalau udah mulai ada pertanyaan ini iya.
Tapi kalau baik-baik aja nggak pernah ada, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, ya syukuri aja. Perlu bikin-bikin Iya, nggak usah dibikin-bikin, ya disyukuri aja. Gitu. restoratif itu maksudnya inspired, initiate, dan empower. Artinya kita bisa menjawab 3 pertanyaan itu tadi bukan inspired, initiate, dan empower. Oh, oke. Ya, ya. Sebenarnya secara simpel adalah restoratif itu riang gembiranya itu. Restoratif itu adalah apabila kita bisa melakukan dengan riang gembira, gitu. Riang gembira itu, Hmm. nah untuk kita bisa buat saya untuk membantu kita ya, untuk membantu kita mencapai makna sehingga kita menuju ke riang gembira. 3 pertanyaan tadi itulah yang kita kita apa kita uji gitu, pertanyaan-pertanyaan tadi kita uji. Ya, itu bukan pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa dijawab dengan baik, tapi itu pertanyaan-pertanyaan yang untuk menguji langkah-langkah kita. Gitu. Kalau kita kesulitan sekali untuk menjawab, atau kita menemukan bahwa jawabannya kok tidak menyenangkan, berarti kita tidak restoratif. Nah, kira-kira begitu. Gimana mengatasi burnout, gegaran, beban kerja yang overload? Wah, ini pertanyaan sejuta umat nih, Mas. Pertanyaan masyarakat luas ini, Mas. Nih, Ya, jawabannya gimana ya? ya buat saya jawaban simpelnya cuti. Nah, cuti. Ya, pada waktu kita burnout, kita butuh cuti. Pada waktu kita overload, kita butuh cuti. Cuti itu Hmm. banyak banyak yang bisa apa namanya banyak yang bisa kita lakukan ya, banyak yang bisa kita kerjakan untuk kemudian apakah kalau ternyata masalah kita adalah overload, apakah setelah itu kita memberanikan diri untuk minta orang tambahan, minta tenaga tambahan, ya, apakah memberanikan diri untuk kemudian menolak pekerjaannya, apakah kemudian pada satu titik yang sangat ekstrim juga kita akhirnya ini kalau nggak ada perubahan saya tinggalkan pekerjaan ini gitu. Jadi cuti itu saya pikir adalah sesuatu yang sangat penting ya buat saya. Itu burnout itu ya itu ekstraktif itu kalau bila berlarut-larut kering kering ya terbakar burnout nah gitu ya, kesedot kesedot habis kering kebakar ya. Nah itu pada waktu ada titik kita merasa ini saya burnout, ya stop aja semuanya, stop semuanya Itu gitu. rakyat. Ya itu Ini udah, adalah iya udah waktunya untuk berhenti semuanya gitu. Ya, ibarat kita juga lari ya, kita lari terus pada waktu dengan napas kita udah demikian ngos-ngosan, tersengal-sengal, kita udah sesek, ngapain? Ya berhenti. Nah, kalau kita teruskan dia mampus. Gitu. Jadi ya harus berhenti. Gitu. Iya, ada yang iya pingsan yang ada. Ya udah berhenti. Ya, nggak ada lagi cara lain. Berhenti. Kalau berhenti belum belum sanggup gitu ya kayak ibarat lari tadi ya, belum sanggup untuk lari lagi, ya berhenti lagi. Ya jalan melangkah kok masih capek, ya berhenti. Kalau nggak kuat lari kayaknya saya udah nggak kuat lari lagi, ya jangan lari, ya tinggalkan itu kegiatan itu ya, kira-kira gitu ya. Mungkin ini agak menyederhanakan, tetapi buat saya itu penting sekali nih. Itu penting sekali untuk kita berani pada waktu burnout overload itu kan biasanya sangat kompleks permasalahannya, kita berani kita sederhanain aja. Ya kita sederhanain aja, ini gue terusin gak ya, dah selesai gitu. Ya. balik kepada pertanyaan yang Iya, mental banyak justru. pertanyaan tadi itu. Mental, secara mental kita ambil jarak, kemudian kita tanyakan aja apa artinya, apa maknanya, apa yang bisa saya dapatkan dari semua ini selain gitu ya beban kerja dan ya transaksionalnya, dapat gaji dan apa soal itu apa gitu. Aku paham sekarang kenapa cuti ini jadi penting nih, menurut Hmm, Mas Hugo ya, karena cuti ini adalah kita mengambil langkah berhenti ya, hmm. dari segala yang ngejar-ngejar kita Yep, gitu ya, dari yep. segala yang membuat kita burnout. Jadi cuti adalah jawabannya. Nah, tapi kan cuti kan yang seperti tadi Mas Hugo bilang, kita juga bisa ngapain banyak hal yang bisa kita lakukan saat Hmm, cuti itu. hmm. Dari pengalaman Mas Hugo, kegiatan apa sih yang paling penting untuk dilakukan selama cuti itu? Yang nomor satu ini kalau buat saya ini ada beberapa apa namanya, bukan beberapa cara Hmm. tapi beberapa hal tentang cuti ya. Yang pertama bersenang-senang. Nah, kalau kita punya cukup waktu buat cuti, bersenang-senang. Nah, itu lakukan hal-hal yang menyenangkan, yang membuat kita apa namanya excited, kita bergairah, kita lakukan aja itu. Apapun itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua buat saya bergaul.
Dan bergaul itu yang paling penting buat saya, aspek yang paling penting ngobrol. Saya memang senang ngobrol, dan buat saya ngobrol itu kita kita berusaha untuk melihat dunia dari perspektif orang lain. Hal yang sama yang selama ini kita kita punya pemikiran sendiri, kita punya apa namanya ya, cara pandang sendiri, punya keyakinan-keyakinan sendiri. Di dalam ngobrol cuti ini itu sengaja untuk kita berusaha untuk melihat, mengeksplor bagaimana orang lain melihat itu gitu. Sehingga dengan begitu kita membiasakan diri kita untuk bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang, sehingga kita tahu bahwa kita selalu punya pilihan sebenarnya, gitu. Nah, yang nomor 3 ini optional. Ya, ini optional ya nomor 3. Ya, optional ini optional. Enggak juga nggak apa-apa gitu sebenarnya nomor 3 istirahat, istirahat itu istirahat. Ya, istirahat secara fisik ya udah nggak ngapa-ngapain ya, memanjakan diri apa, nah itu optional buat saya, karena kalau 1 2 itu sudah terjadi biasanya saya udah merasa udah ini udah recharge lagi nih, udah keisi lagi di bahan bakarnya nih gitu. Menarik sih, karena sebetulnya yang kita lakukan sekarang, kita nggak cuti gitu ya, kita tetap bisa ngobrol, jadi bisa belajar banyak nih dari perspektifnya Mas Bu. Ada pesan-pesan terakhir untuk teman-teman Mas? Satu lagi sih mungkin ya, yang membuat segala sesuatu menjadi lebih seru selama ini ya. Dan buat saya itu justru yang bikin apa ini namanya, daya tahan kita ya, stamina, bensin kita terus jalan dalam kita bekerja atau apapun ya, berkarya apapun. Itu buat saya satu adalah imajinasi, ngayal. Nah, ya ngayal aja. Kita bisa ngapain? Ini ngayal aja. Nah itu khayalan itu satu buat saya menyenangkannya adalah kita kayak anak-anak. Ya. Ada unsur naif di dalam menjadi anak-anak, ada unsur naif di dalam berkhayal. Tetapi itu membuat kita kembali ya, kita tidak dibatasi. Pikiran kita itu nggak dibatasi. Pikiran kita itu jadi bebas. Sehingga itu buat saya akan paling tidak bisa mencegah kita untuk tadi terjebak, terkungkung, ya, ngayal aja gitu. Ya. Kalau di mana kita berada, kita bekerja, kita berkarya, tidak memberikan ruang untuk kita berimajinasi, ya saya pikir itu bukan tempat yang tepat. Gitu. Karena sekarang ini semua jenis pekerjaan, usaha, startup, bisnis, apapun itu membutuhkan ruang untuk imajinasi. Jadi saya pikir itu salah satu yang kita nggak boleh lupain sih. Iya, nggak ada imajinasi, nggak berkembang. Gitu. Kirain kalau saya dulu suka dimarahin kalau kebanyakan ngayal gitu kan, justru kalau sekarang ngayal butuhkan. Iya. Satu hal yang membuat menjadi dewasa itu selama ini menjadi dewasa itu kayaknya kok painful adalah karena kita nggak boleh ngayal. Kita disuruh realistis. Nah itu painful, itu painful sekali itu. Enggak, kita boleh kok ngayal. Kita boleh hidup dalam khayalan kita. Ya, tapi kita bertanggung jawab pada khayalan itu. Yaitu apa? Ya berusaha diwujudkan aja, nah gitu. Itu tanggung jawab. Doang ya sama. Iya. Ya, kita ngayal doang. We have to be imaginative, but do justice to our imagination. Nah gitu. Nah, do justice-nya itu yang kemudian tanggung jawab kita untuk bagaimana kita mewujudkan. Sebetulnya kalau kita merasa terkungkung, merasa ada otak gitu ya, mungkin kita kurang ngayal ya. Kurang ngayal. Iya, kurang ngayal. Ngayal aja. Ngayal aja. Iya, dicoba aja. Kalau gagal kan ya, gagal ya. Ngayal aja yang lain. Gitu. Iya, ngayal yang lain. Adalah cara kita maju terus gitu. Iya, maju terus. 3 kali 4 kali ngayal gagal terus, kayaknya nggak pas di sini, pergi yuk gitu. Ya kan akhirnya tahu. Iya kan akhirnya tahu nggak bisa ternyata di sini, nggak asik, ya udah gitu. Nice. Kita perlu tanyakan kepada diri kita dengan cara cuti tadi ya Mas ya. Perlu sekali dari jeda, berhenti, memberi jarak secara mental untuk kita memberikan ruang untuk refleksi dan juga imajinasi terakhir tadi ya. Khayal itu jadi penting sekali. Gitu ya Mas. Yes, tepat sekali. Jadi ya kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Kalau ada yang bisa ditambahkan adalah bagaimana kita tadi jodoh tadi. Ya.
Jodoh, Iya, jodoh tadi adalah kita ketemu orang yang nilainya ya, sistem nilai, tata nilainya sama dengan kita. Dan menurut saya itu lebih penting daripada kesamaan cita-cita. karena untuk cita-citanya berbeda tapi tata Ya, nilainya sama, kita bisa bisa ngerti tetap satu saling sama ngerti lain. satu sama lain ya.